Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah, la yashuku khaira ilallah. Bismillah, Masya Allah, la yashriku syu'a ilallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantalibu biha al-'usur wa talinu biha as-surur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Malam ini kita akan membaca Ratibul Haddad karena waktu yang sudah terlambat datangnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia terbesar dijadikan kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi tuntunan yang paling mulia sepanjang zaman, yaitu tuntunan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jika kita mengikuti Nabi Muhammad, tentu kehidupan kita akan semakin modern. Semakin kita taat kepada Rasulullah, semakin kita memahami Nabi Muhammad, maka kehidupan kita akan semakin maju. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Di situ Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang langit pertama. Langit pertama ini diisi oleh 20 juta miliar. Jadi 20 juta miliar galaksi. Di dalam galaksi itu ada 20 juta miliar tata surya. Galaksi yang kita miliki ini namanya adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini melebihi daripada 20 juta miliar tatanan yang tidak diketahui. Hal ini dibahas 1500 tahun yang lalu atau 14 abad lebih. Di sini diketahui tentang bagaimana modernnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sesekali kita beranggapan para ulama, para pewaris Nabi Muhammad tidak mengerti tentang ilmu masalah ini. Mereka sangat menguasai. Jadi ilmuwan sekarang itu mereka meneliti di angkasa raya ini, langit pertama itu memang ada yang namanya galaksi-galaksi yang mereka tidak ketahui. Galaksi yang paling dekat dari bumi ini namanya galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda ini jika ditempuh dengan kecepatan cahaya, jaraknya 2 juta tahun baru sampai. Sedangkan kecepatan cahaya itu 1 detiknya bisa menjangkau 300.000 km. 1 detik bisa sampai 300.000 km. Jika ditempuh memerlukan waktu 2 juta tahun. Jadi mereka melihat dengan alat teleskop sinar daripada Andromeda dapat kita lihat itu bukan keadaan sekarang, tetapi keadaan 2 juta tahun yang lalu. Jika kita ingin mengetahui daripada keadaan Andromeda, kita harus melewati waktu menggunakan kecepatan cahaya 2 juta tahun yang akan datang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menembus langitnya Allah sampai ke 7. Ini baru langit pertama.
ditemukan oleh ilmuwan dijuluki dengan black eye atau mata hitam. Galaksi tersebut bisa dicapai dengan kecepatan cahaya 70 juta tahun. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan itu masih belum ujungnya langit, belum sampai daripada batasan langit yang terakhir, belum sampai, masih ada miliaran lagi. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW dengan kekuatan doa, dengan keikhlasan, kita bisa menembus langit sampai ke ujungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu sekejap. Ini berkat daripada keluhuran Nabi Muhammad SAW. Maka jika kita menengok bagaimana Rasulullah SAW, kepribadian beliau, dengan beliau mengetahui tentang bagaimana ilmu kesehatan. Di dalam satu hadis disebutkan, jika seseorang mendapati lalat yang masuk ke dalam gelas, maka tenggelamkanlah lalat tersebut. Pada masa itu beliau diketahui oleh banyak orang. Tertawa semua, ada lalat kok malah ditenggelamkan, kok nggak diambil. Profesor Harun Yahya, beliau menjelaskan bahwasanya ada virus yang sangat mematikan yang ada di sayapnya lalat. Dan sayap lalat ini mengandung virus yang sulit sekali dicari penawarnya. Diteliti lebih dalam lagi, mengambil penawar ini, penawar itu, nggak bisa ketemu untuk mengobati virus yang ada di sayapnya lalat tersebut. Ternyata penawarnya ada pada sebelah sayapnya lagi. Jadi ditenggelamkan. Di situ tujuannya agar virus yang masuk ke dalam gelas tadi menjadi netral. Kalau masalah virus yang menempel di sayapnya lalat dapat diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang lain? Kita bisa bayangkan, nggak ada teleskop, nggak ada perkara-perkara seperti alat-alat yang canggih, tetapi virus yang hinggap di sayapnya lalat ini diketahui oleh Nabi Muhammad. Lalu bagaimana tentang pengetahuan Nabi Muhammad tentang masalah sosial, tentang masalah penerapan hukum, tentang masalah toleransi, tentang masalah kehidupan sosial di masyarakat? Lebih tahu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin modern, maka kuncinya satu, ikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah ini mengetahui segala perkara di dunia maupun perkara sampai di akhirat. Itu diketahui semua oleh Nabi Muhammad. Jadi kadang manusia ini ketika menggunakan bajunya Nabi Muhammad, ketika beracuan kepada Rasulullah, referensinya adalah hadis, maka kadang mengatakan kuno. Kita ini orang zaman sekarang, jangan terlalu kolot katanya. Nah, ini orang-orang yang memang ketinggalan zaman. Karena bagaimana dibuktikan oleh para ilmuwan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu, segala sesuatu yang diteliti oleh para ilmuwan sudah diketahui secara sempurna oleh Rasulullah SAW. Di antaranya lagi tentang masalah kesehatan juga. Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan, jika engkau tidur, maka matikanlah lampu. Jika engkau tidur, tidurlah di tempat yang gelap. Ini hadis. Ilmuwan sekarang menemukan salah satu sel akan aktif ketika manusia itu tidur. Maka sel tadi itu, sel yang sifatnya aktif, bisa membunuh daripada virus-virus untuk menyebabkan orang terkena kanker. Jadi ketika orang ingin selamat dari penyakit kanker, terjaga tubuhnya dari penyakit kanker, ini ditemukan sekarang ada sel khusus yang ketika dipadamkan lampu orang tidur, sel ini bekerja untuk menghabiskan, untuk membunuh daripada bakteri-bakteri yang akan menyebabkan kanker. Diketahui oleh Nabi Muhammad SAW.
Wasallam. Bagaimana kita tidak bangga? Bagaimana kita tidak akan beracuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? 1500 tahun yang lalu dari tahu yang Nabi Muhammad. Sekarang mereka baru mengetahui daripada salah satu cara untuk menghilangkan penyakit kanker, mematikan lampu. Setelah mematikan lampu, orang tidur. Nah, ini jika dikerjakan terapi semacam ini, maka akan membuat si penderita kanker tadi selamat atau sembuh daripada kankernya. Tidak sampai di situ, Nabi Muhammad pun melarang. Kenapa laki-laki kok tidak boleh menggunakan emas? Tidak boleh menggunakan emas. Kenapa dilarang oleh Rasulullah? Kalau ilmuwan, para ulama, para cendekiawan yang lalu mengatakan untuk menjaga perasaan daripada manusia yang lain. Mereka beradab, tidak berani membongkar karena memang belum ada ilmuwan yang bisa membuktikan secara nyata. Saat ini nyata. Kenapa laki-laki kok tidak boleh menggunakan emas? Karena emas itu, logam mulia tersebut bisa mengeluarkan radiasi, dan jika digunakan oleh laki-laki, radiasinya akan masuk ke dalam darah, dan darah tersebut akan menyebabkan suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Tetapi kenapa kok diperbolehkan kepada perempuan? Dijelaskan di situ karena perempuan setiap bulan mengeluarkan darah haid. Diketahui dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita akan menjangkau ilmunya Nabi Muhammad SAW? Tidak ada yang mampu gitu. Maka dari itu, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan kita mentelaah Rasulullah SAW, maka kita akan semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Maka kita akan semakin menghargai Rasulullah SAW. Maka kita akan semakin tahu bagaimana beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sedikit mengulang kaji saja daripada yang diceritakan oleh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, atau dikenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar. Di situ diriwayatkan bahwasanya Sayyidatina Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki suatu keistimewaan ketika di dalam perutnya ada Nabi Muhammad SAW, tepat pada tanggal 1 Rabiul Awal sampai malam ke-12. Di situ memiliki suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin yang rajin ikut taklim, kami ceritakan kemarin. Jadi setiap hari Senin kita di bulan Maulid ini membaca tentang syama'il, tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, biar kita tahu bagaimana beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kelanjutan daripada cerita kemarin, di malam ke-11 sedikit mengulang. Malam ke-11 Sayyidatina Aminah diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala prasangka-prasangka atau ketentraman-ketentraman yang belum pernah dirasakan oleh ibu manapun malam dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Sayyidatina Aminah ini melihat rumahnya terbelah. Jadi malam dilahirkan Nabi Muhammad tanggal 11 Rabiul Awal, mau menginjak tanggal 12 Rabiul Awal, jam 2 malam Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi jam 11, pukul 10 atau jam 11 malam pada tanggal 11 Rabiul Awal, di situ Sayyidatina Aminah melihat ketika beliau tidur, kakek beliau Abu Thalib pun izin keluar untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sendirian. Ketika sendirian melihat atap rumahnya terbelah. Ketika
turun, tambah dekat, maka 4 wanita tersebut memiliki bau yang sangat harum yang tidak bisa dilukiskan oleh lisan manapun. Keindahan dan kecantikannya luar biasa, sehingga wanita-wanita ini serentak mengatakan, wahai Aminah, wahai ibu yang paling beruntung di muka bumi ini, engkau akan melahirkan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan melahirkan daripada raja para nabi dan rasul. Jadi kenabian Nabi Muhammad sudah diketahui oleh Sayyidatina Aminah, bahwasanya beliau akan melahirkan manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara mereka memperkenalkan. Wanita pertama mengatakan, berbahagialah engkau wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkanlah, aku adalah istri daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu, untuk menjagamu daripada malam ini. Aku akan dampingi engkau untuk memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka wanita kedua menyampaikan kabar gembira juga. Beliau mengatakan, perkenalkan aku wahai Aminah, aku ini adalah istri daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Suamiku terkenal dengan Abul Anbiya, suamiku terkenal dengan bapaknya para nabi, tetapi anakku terkenal dengan khairul anbiya wal mursalin, paling mulianya nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tertinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula menghampiri wanita ketiga, yaitu Aisyah binti Muzahid. Di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenalkan dirinya. Aku adalah Aisyah binti Muzahid. Aisyah binti Muzahid ini adalah siapa? Tukang sisirnya Fir'aun. Tukang sisirnya Fir'aun yang mendapati suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menceritakan sedikit tentang Sayyidatina Aisyah binti Muzahid. Beliau ini adalah tukang sisirnya Fir'aun. Ketika menyisir putrinya Fir'aun, beliau mengatakan, Allahu Akbar wa ta'isatu Fir'aun. Allah Maha Besar dan celakalah Fir'aun. Ma fi hadzal kalam ya Aisyah, apa yang kau ucapkan wahai Aisyah? Dijawab oleh beliau, aku mengucapkan Allahu Rabbi. Apa? Ada Tuhan selain ayahku. Rabbi wa Rabballah, Tuhanku dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika aku panggilkan ayahku, apakah engkau mau mengatakan hal yang sama? Akan aku katakan dengan perkataan yang sama. Maka disidang Aisyah binti Muzahid. Ketika disidang, dikatakan oleh Fir'aun, wahai Aisyah, betul apa yang kau katakan? Kabar daripada putrimu? Nah, iya betul. Apa yang kau katakan? Rabbi wa Rabballah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau mau bertaubat atau tidak? Jawabnya beliau, tidak. Kau tetap mengakui Allah sebagai Tuhanmu? Iya. Ada konsekuensinya. Akan apapun akan tetap aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan membunuh seluruh keluarga membalas Fir'aun. Apa kata Aisyah? Silahkan. Kalau begitu, aku siapkan penggorengan. Jadi panci, tempat gorengan diisi minyak dan dipanasi oleh tentaranya Fir'aun. Setelah dipanasi, maka
Dikatakan kalau kau tak bertaubat, aku akan goreng suamimu di depanmu. Bagaimana perasaan seorang istri melihat suaminya digoreng di depan matanya? Apa kata Asia? Silahkan dilempar suaminya, digoreng. Bertobat atau enggak? Enggak. Tetap berpegang dulu. Kalau begitu anakmu yang pertama masih berumur sekitar 15 atau 17 tahun dilempar. Ketika dilempar digoreng anaknya. Terakhir anaknya yang masih musuh. Kalau engkau tidak mau bertobat, aku akan goreng anakmu. Maka diriwayatkan salah satu bayi yang mendapatkan memiliki karomah adalah putra daripada Sayyidatina Asiyah binti Musa. Jadi bayi bisa ngomong tiga, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan putra daripada Asiyah binti Musa. Maka bayi tersebut mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya gorengan itu adalah pintu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayinya bisa ngomong. Akhirnya beliau melemparkan tubuhnya dan bayi tersebut digoreng bersama keluarganya. Untuk apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang saiki kayak goreng itu sebabnya. Jika ini goreng pindah lomo, iki bojone digoreng, anaknya digoreng, tetap iki ini goreng berubah misalnya. Kita perlu ketahui bahwasanya kita ini sangat minim iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langkah jitu untuk meningkatkan keimanan kita yaitu dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu naqussu 'alaika min anba'i rasul man nuthabbitu bihi fu'adak. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya cerita para nabi, cerita para rasul ini tujuannya untuk nuthabbit bihi fu'adak, untuk menguatkan imanmu, untuk memperteguh imanmu, untuk mengangkat imanmu agar semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain Nabi Muhammad perlu cerita para nabi, perlu cerita orang-orang soleh. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang paling membutuhkan cerita Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Maka yang keempat, wanita yang keempat tadi memperkenalkan diri. Aku adalah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Menyambut kehadiranmu, menyambut daripada kehadiran putramu yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Dan mereka pun langsung serta mengatakan, wahai Aminah, ketahuilah kami akan mengatakan apa yang kau katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka bersyahadat sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Lalu ada orang yang mengatakan ragu atas keimanan atau keislaman daripada ibu Nabi Muhammad SAW. Ada golongan umat Islam mengaku iman kepada Rasulullah, tetapi mengkoreksi kira-kira orang tua Nabi Muhammad ini masuk neraka atau tidak. Tahu lebih dahulu. Mereka yang dangkal ilmunya, orang yang tidak mengerti sama sekali tata cara sopan santun, adab, tidak punya akhlak, berani mengatakan demikian, berani membahas demikian. Bagaimana syarat daripada orang yang masuk surga harus bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang tua Nabi Muhammad apakah bisa bersyahadat? Ragukah tidak dengan cerita ini? Maka jika orang mendalami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terjadi daripada kalimat-kalimat semacam ini. Mudah-mudahan singkat kita pertemuan malam hari ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan majelis ini mohon disampaikan kepada rekan-rekan yang lain, saudara-saudara yang lain, insya Allah akan diadakan setiap 2 minggu sekali, karena permintaan daripada takmir
permintaan daripada rekan-rekan kita untuk diadakan majelis ta'lim ini setiap ba'dal maghrib, jangan ba'dal isya. Jadi saya mohon untuk kehadirannya. Kita akan lihat ke depan jamaah ini mau hadir atau tidak. Jika mereka nggak berkenan hadir, jamaah ratusan Pak yang menghadiri mau hadir. Masih banyak yang ingin kebahagiaan ilmu. Jika kita di sini disia-siakan, jika hadirnya kita di sini mau tidak dikehendaki, ya kita akan berpindah tempat. Begitu. Jadi mudah disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, disampaikan kepada keluarga kita supaya untuk hadir. Jadi waktu kita di sini agar tidak disia-siakan.